Oke geng, Timnas Indonesia telah memainkan 3 pertandingan di Piala AFF 2024. Sejauh ini hanya ada 2 pemain yang sama sekali belum mendapatkan kesempatan bermain dari Shin Taeyong. Shin Taeyong tercatat membawa total 24 pemain untuk Piala AFF 2024 ini. 2 slot lagi dari kota maksimal 26 pemain diperuntukkan bagi Justin Hapner dan Ivar Jenner. Namun keduanya tak dilepas klub masing-masing. Dari 24 nama pemain tersebut, Shin Taeyong tercatat sudah memainkan 22 diantaranya, termasuk 2 penjaga gawang. Nah, ada 2 pemain, salah satunya kiper yang belum tampil. Jika melihat peluangnya, kecil kemungkinan 2 pemain ini akan diturunkan oleh Shin Taeyong. Pasalnya posisi-posisi tersebut merupakan area yang sangat vital dan sudah mendapatkan sosok yang jadi andalan utama. Selain 2 pemain yang belum diturunkan pada 3 pertandingan grup B ini, ada pula beberapa nama yang tercatat sangat minim kesempatan di Piala AFF 2024. Pemain pertama yang masih belum mendapatkan kesempatan bermain adalah Erlangga Setio. Penjaga gawang berusia 21 tahun ini menghadapi persaingan yang ketat untuk bisa merebut kepercayaan Shin Taeyong. Pasalnya juru taktik asal Korea Selatan itu lebih mengandalkan Chaya Supriyadi yang sudah bermain dalam 2 laga. Ketika Chaya harus absen karena cedera, sosok yang dipilih sebagai penggantinya adalah Dava Fasya. Jika melihat kiprah Chaya yang cukup konsisten di bawah mistar gawang, bukan tidak mungkin Erlangga Setio akan terus-menerus jadi penghangat bangku cadangan hingga berakhirnya ajang Piala AFF 2024 ini. Selain itu ada pula Sultan Saki yang masih diparkir Shin Taeyong pada 3 pertandingan grup B. Pemain berusia 18 tahun ini memang jadi yang paling muda di antara bek-bek yang dibawakan Shin Taeyong di Piala AFF 2024. Dalam skema 3 bek sejajar, Shin Taeyong memang sudah punya 2 nama yang tak tergantikan, yakni Muhammad Ferrari dan Kadek Arer. Adapun 1 pos lainnya, yakni di sektor kiri, dipercayakan kepada Doni Tri Pamungkas. Padahal Doni bukanlah pemain yang posisi bermain di bek tengah, namun karena kemudian yang dimiliki pemain Persija Jakarta itu Shin Taeyong menggesernya ke area ini, alih-alih memainkan Sultan Saki. Selain 2 nama yang masih diparkir tersebut, ada beberapa pemain yang tercatat minim kesempatan dari Shin Taeyong. Yang pertama adalah Arkan Kakak, striker muda berusia 17 tahun ini hanya bermain selama 45 menit pada 3 laga pertama melawan Myanmar. Nasib yang sama juga dialami Alfrianto Nico. Dia baru bermain sekali saja selama 45 menit. Begitu pula dengan Kakang Rudianto, pemain yang sempat jadi starter saat melawan Laos ini, juga baru mengenyam 45 menit di lapangan. Yang terakhir adalah Rivaldo Pakpahan. Gelandang 21 tahun ini justru baru bermain 40 menit saja saat menghadapi Vietnam. Sebelum babak pertama berakhir, dia sudah ditarik keluar karena mengalami cedera. Kiper FC contohnya sudah lama diincar untuk dinaturalisasi, namun pihak keluarga terutama sang ayah Edi Mulyadi sempat menolak dengan alasan mimpi Emil adalah bermain di Piala Dunia. Dengan langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia,
mimpi tersebut bisa jadi kenyataan. Emil Audero bukan tidak mungkin akan menjadi pemain timnas Indonesia. Pemain yang satu ini, here we go, alias sudah sepakat dengan Ketum PSSI Erick Thohir untuk membela timnas Indonesia. Bahkan Rohmeni telah menjalani tes kesehatan sebagai syarat awal. Masuknya pemain FC Utrecht ini jelas akan menambah kekuatan timnas Indonesia. Rohmeni tengah tajam di Liga Belanda 2024 sampai 2025. PSSI menargetkan agar pemain satu ini rampung menjalani proses naturalisasi pada Maret 2025. Dengan begitu, Rohmeni bisa diturunkan pada 4 laga sisa putaran ketiga. Menargetkan agar pemain satu ini rampung menjalani proses naturalisasi pada Maret 2025. Itulah 7 pemain keturunan grade A yang diharapkan dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia sebelum Maret 2025. Semoga informasi ini berguna untuk supporter-supporter timnas Indonesia.